Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajzala alaina an-ni'am wa dafa'a alaina wa dafa'ana an-niqam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi alladhina qalu lana al-Qur'an al-Karim ghaddan tariya wa intashara an tariqihim ila sairil umam, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran, teman-teman Bait Al-Quran angkatan ke-36 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perenungan atas pembacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Teman-teman yang saya banggakan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan kaum musyrik yang bertanya kepada beliau. Sebagaimana yang dicantumkan Imam Tobari dalam tafsirnya, bahwasanya orang musyrik bertanya, Kaifa nujibuka? Bagaimana kami menjawab seruanmu ya Rasulullah? Wa anta taz'umu annahu man zana au qatala au asyraka birrahman. Sedangkan engkau telah mengatakan bahwasanya siapa saja yang melakukan perbuatan zina, membunuh atau menyekutukan Allah, kana halikan min ahlin nar, ya, mereka akan hancur sebagai bagian dari penghuni neraka. Fakullu hadhil a'mal, yakni perbuatan-perbuatan ini tadi, zina, membunuh dan menyekutukan Allah, qad amilnaha, telah kami lakukan semuanya. Fa'unzilat fihim hadhil ayah, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban kepada kaum musyrik. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita perhatikan. Dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz ibadi, alih-alih menggunakan lafaz qul lil musyrikin atau ya ayyuhalladzina asyraku atau qul lil musrifin atau ya ayyuhalladzina asrafu, yang sebenarnya pantas saja Allah gunakan dalam ayat ini. Karena kenapa? Karena ayat ini turun kepada kaum musyrikin, tetapi Allah memilih lafaz ibadi. Jika kita telaah, lafaz ibadi dalam Al-Quran ini memiliki faedah untuk umum, atau sebagian ulama menyebutkan linnasi ajma'in, yaitu untuk manusia secara keseluruhan. Tetapi bisa kita teliti lagi bahwa lafaz ibad itu bimakna ibadullah, yakni hamba Allah, atau bimakna at-tarfi' wad-dalalah ala ta'ah, yang menunjukkan keagungan dan bukti sebuah ketaatan. Lafaz ibadi ini selalu disandarkan kepada lafzul jalalah atau dhamir yang kembali kepada Allah. Sedikit sekali dalam Quran digunakan selain lafzul jalalah. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah menjawab pertanyaan orang musyrik dengan jawaban yang sangat lembut. Allah ingin menunjukkan kelembutannya, kasih sayangnya, rahmatnya kepada hambanya ini walaupun dia ini seorang musyrik. Kemudian lafaz selanjutnya alladzina asrafu. Lafaz israf dalam ayat ini, al-israf bimakna al-israf 'alan nafsi bil ma'asi wal atham, yakni orang yang zalim, yang berlebihan kepada dirinya sendiri
dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Saya teringat sebuah diwan. Seorang mujtahid, seorang ulama yang Allah muliakan hidupnya dengan cahaya ilmu dan Al-Quran, yakni Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengadu kepada guru beliau tentang kesulitan beliau dalam menghafal. Kemudian guru beliau yaitu Imam Waqi memberi jawaban kepada Imam Syafi'i, ila tarkil ma'asi. Nah, teman-teman sekalian, coba kita pikirkan. Maksiat apa sih yang dilakukan oleh seorang Imam Syafi'i? Ternyata banyak ulama yang berpendapat bahwasanya maksiat yang dilakukan Imam Syafi'i di sini adalah ketidaksengajaan beliau melihat sebagian dari telapak kaki perempuan yang lewat di depan beliau. Subhanallah, seperti ini saja sudah disebut maksiat. Maka bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Apakah ada di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat kalau begitu? Tidak ada kan? Sama sekali tidak ada. Bahkan kalau kita nangzur ilal waqi, kenyataan yang terjadi pada saat ini, orang-orang itu semakin kreatif melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Na'udzubillah. Tapi teman-teman semuanya, alhamdulillah Allah karuniakan kita untuk sekarang ini contohnya tinggal di lingkungan yang insya Allah mendukung kita melaksanakan kewajiban-kewajiban bahkan ibadah-ibadah sunnah. Betul? Alhamdulillah. Di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang entah karena tuntutan kesibukan, pekerjaan, lingkungannya, atau bahkan hawa nafsunya sendiri itu mengajaknya untuk melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Sehingga timbul pertanyaan, masih pantas nggak ya saya untuk sholat? Masih pantas nggak ya saya untuk ikut jamaah di masjid? Masih pantas nggak ya saya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan Allah? Ini tidak jarang ya teman-teman, ini fenomena yang benar-benar terjadi. Jika kita melihat pertanyaan yang kita pertanyakan saat ini hampir sama dengan apa yang ditanyakan kaum musyrikin kepada Nabi. Yakni pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka ini berputus asa, merasa tidak pantas karena perbuatan-perbuatan buruk dan dosa yang telah mereka lakukan. Maka melalui ayat ini Allah ingin memberikan jawaban dan juga secerca harapan untuk hamba-hambanya, yakni la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Bahkan dikatakan walau kanat mitla zabadil bahar. Bahkan walaupun seperti buih-buih di lautan, Allah akan tetap mengampuni hamba-hambanya. Teman-temanku yang berbahagia, bahkan dalam suatu hadis qudsi disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, yakni meriwayatkan dari Allah, bahwasanya seorang hamba itu melakukan dosa. Faqala al-'abdu, seorang hamba pendosa ini tadi berdoa, ya Rabb, faqad adnabtu dzanban, aku telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosaku. Kemudian apa jawaban Allah? Qala Allahu azza wa jalla, alima 'abdi anna lahu rabban. Hambaku ini tahu kalau dia itu punya Tuhan. Yaghfiru dzanba, yang mengampuni dosa-dosa, wa ya'khudhu bih, dan menyiksa dengan perbuatan dosa itu. Faqad ghafartu li 'abdi, maka aku telah mengampuni dosa hambaku ini. Sudah diampuni, oke, pertama. Tapi si hamba ini melakukan perbuatan dosa lagi yang kedua kalinya. Kemudian dia berdoa lagi dengan doa yang sama, ya Rabb, faqad adnabtu dzanban faghfirli dzanbi. Sama ya artinya. Kemudian Allah memberikan jawaban yang sama untuk kedua kalinya. Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih faqad ghafartu li 'abdi. Apakah si abd ini berhenti untuk melakukan perbuatan dosa?
Tidak. Dia ternyata memang manusia yang ya seperti itu. Dia melakukan dosa yang ketiga kalinya. Kemudian berdoa lagi, ya Rabb faqad adnabtu dzanban faghfir li dzambi. Dia berdoa lagi dengan doa yang sama. Maka kira-kira apakah Allah akan menjawab dengan jawaban yang sama? Ternyata Allah memberi jawaban dengan jawaban yang sama lagi. Bahkan alima abdi anna lahu rabban. Hambaku ini tahu kalau dia itu punya Tuhan. Yaghfiru dzanba, yang mengampuni dosa-dosa, wa ya'khudzu bi, dan yang menyiksa dengan perbuatan dosa itu. Falyaf'al ma yasha. Allah berkata falyaf'al ma yasha. Kemudian faqad ghafartulah. Aku telah mengampuni si hambaku ini. Nah, teman-teman, Syekh Ramadan Al-Buti mensyarah firman Allah dalam hadis qudsi ini, falyaf'al ma yasha, dalam firman Allah yang disebut itu memiliki makna bahwasanya seorang hamba ketika hawa nafsunya itu mengalahkannya, kemudian tetapi dia sudah melakukan tobat yang jujur dan bersungguh-sungguh, tapi hawa nafsunya ini mengalahkannya lagi, terus dia berbuat dosa lagi, maka Allah akan selalu mengampuni hambanya tersebut. Dengan catatan dia selalu kembali untuk melaksanakan tobat dengan jujur dan sungguh-sungguh. Nah, baik teman-teman sekalian, melalui pembacaan ayat dan serangkaian yang telah saya sampaikan tadi, mari sama-sama kita sebagai orang muslim yang Allah karuniakan hidup kita dengan ilmu dan juga lingkungan yang banyak sekali orang-orang soleh, mari kita jaga dan tumbuhkan rasa optimisme kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar seperti kita. Dan untuk terakhir, saya mengajak teman-teman, saudara-saudara sekalian, mari kita langgengkan doa seperti yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, yakni yang berbunyi, Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.